Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sebrida, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Yang pertama, konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran yang memang tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. PPh pasal 25 dihitung berdasarkan data SPT tahunan pada tahun sebelumnya. Perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Kemudian selanjutnya, mekanisme pengkreditan pajak. Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode. Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Yang kedua, pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak dapat dikreditkan. Yang ketiga, pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Kegiatan mengkreditkan pajak masukan ini akan menghasilkan 3 kemungkinan. Yang pertama, nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih kecil ketimbang jumlah pajak keluaran yang dipungut. Yang kedua, nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran yang dipungut. Yang ketiga, nominal pajak masukan dan keluaran sama besar. Selanjutnya, jenis-jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum penguasa dikukuhkan sebagai penguasa kena pajak. Yang kedua, PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, PPN atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pembean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang di faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Yang keenam, pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pembean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan. Yang ketujuh, pajak pertambahan nilai atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang kedelapan, PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Yang kesembilan, pajak pertambahan nilai atas perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM. Yang ke-10, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, tidak dapat dikreditkan untuk masa pajak lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Kemudian yang ke-11, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan atau juga dikapitalisasi
kepada harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Baiklah semuanya, demikian penjelasan singkat saya mengenai menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.